lot pun sampai nggak akan bisa menggerakkan market. Gitu. Karena masih lebih banyak uangnya institusi itu. Wong bank sentral kok dimusuh kan gitu. Sinyal. Nah, itu loh. Wong bank sentral kok dimusuh itu. Jadi 0,05 pun bisa menggerakkan market asal entry kita itu ikut arusnya mereka. Ikut arusnya institusi trader tadi gitu loh. Makanya di dalam PA itu tidak mengenal tren. Karena apa? Kita tuh memang sudah ketangkep. Oh, ini caranya mematikan trader tren itu ini. Ini caranya mematikan trader breakout itu caranya ini. Sudah direkam sama mereka. Paham sampai di sini? Halo, paham enggak? Paham. Makanya kita tuh fleksibel mengikuti perkembangan mereka. Mereka mau bikin apa, bikin jebakan apa, kita ikuti. Jadi bukan sekarang kita misalkan kita mau naik gunung, kita pakai sepeda gunung, sepeda onto yang konvensional. Padahal ada sepeda mountain bike. Kita dengan ngeyanya pakai sepeda lama. Anda sampai enggak di puncak? Kan gitu. Makanya difasilitasi itu. Dan di situ Enggak. dan di situ terjawablah dengan PA, press action. Ini coba, ini dihapus ora ya panah-panah ini ya? Before-nya masih kesimpen no. Ya, kalau before-nya masih kesimpan kita hapus, kita bedah dulu ada apa di sini, harga kok mantul di situ. Sinyal kacau XL. Keluar masuk Sama dulu, ya? Om. Keluar masuk dulu. Tak tunggu. Relap dulu. Ini 4. Tadi di sini bagus loh, normal. Ya, ini 4, kita turun ke 1. Nah, di sini misalkan nemui gini ya. Kalau nemui CP seperti ini CP. Sudah paham CP, kompresor? Iya, Mbak. Kompresor. Nah, CP. sudah kalau sudah enggak kalau sudah paham, nanti tak bedah PC kalau ada waktu nanti. Gini ya. Kalau ada CP seperti ini, tandai level atasnya, level N CP-nya karena ini CP naik dan awal CP-nya. Oke? Oke, Mbak. Itu sebenarnya yang ingin saya katakan. Dan kita mencari. Ini kok nggak turun di sini apa? Ini penyakit ini apa penyebabnya kan gitu. Padahal kita sudah monitor LS dan ini zona ini sangat bagus. Alasannya sangat bagus apa? Di sini penguncinya yang notabene sebagai black limit ini sudah di break. Compression. CP itu Ya. apa? Nah, ini sudah di break. Nah, ini sudah di break berarti konfirmasi harga itu memang mau naik. Itu di sini jawabannya. Dan kita fokus dulu di situ tadi CP. Sebenarnya kok tidak harus menguasai CP ya enggak lah. Yang penting bentuknya ngono kuwi ngono ya. Bahasanya begitu aja. Enggak usah terlalu dipolitisir harus dinamai apa lah nanti malah bingung Anda. Pricing bed. Ya. Karena apa? Karena trading itu buatlah sehappy mungkin. Jangan mau trading saja suruh ngapalin katalog kamusnya yang begitu minta ampun namanya aneh-aneh kan juga. Yang penting kita itu paham bentuknya, paham bentuk dan letaknya. Dia muncul saat gimana, dia muncul levelnya gimana kan gitu dok. Contoh ini dan mohon dicatat ini ya sebenarnya ini awal CP-nya sini.
yang ditandai itu awal dan akhirnya yang kuning, CP-nya itu tidak ditandai dengan asumsi saya, harga itu akan mental di sini, kan gitu. Itu asumsi saya. Enough-nya, Mbah ya. Ya, ignore-nya. Ini memang saya asumsikan mental kita prepare sell di situ karena TJ-nya targetnya kan luar biasa Om Sap. Nggih, Mbah. Kan gitu. Dan ternyata setelah dia drop, dia nggak sampai ke level buy kita. Ternyata hanya ambil order di sini, di NCP. CP itu memang notabene-nya clean. Notabene-nya clean. Kalau sudah ada CP, itu namanya pemadatan harga. Harga sudah diambil, makanya rata-rata trader itu tandai yang atas. Tapi kalau di zoom in GTF kecil, kita zoom in GTF kecil, ada apa di bawah akhir CP tadi? Di awal CP ini ada apa? Ada order tersembunyi-kah? Nah, kategori order itu memang satu ada di base, dua ada di manipulasi, tiganya ada di bawah kiri. Bun, Anda pegang itu tok. Nggak usah pegang yang lain-lain. Gitu. Tapi kalau CP yang ada order di tengahnya itu gimana, Mbah? Kalau CP yang ada order tengahnya itu biasanya ya ada rejeksi Om, ada rejeksi tapi kayaknya tidak sekuat N dan awalnya. Itu. Nah, contoh di sini ya, ini saya zoom di M15 karena saya juga untuk ngasih clue teman-teman nggak mungkin saya sepermit ini karena kalau M15 jatuhnya scalping nanti ya kan? Nggak belajar nanti. Nah ini ada bau kiri yang nggak bisa dipungkiri, diambil itu order sama ID. Ini memang sudah diletakkan, itu loh. Ini bau kiri. Ini yang sudah diletakkan. Nanti tak kasih diagram biar tak kasih nama gini, paham ya LS ya? Iya, Pak. Ben rodok keren teman trading LS ini. Ya Mbak Bun. Ya Mbak. Nah itu. Nah, ini LS, di sini ada LS dan kita tarik ke kanan. Apa yang jaringannya kacau. Nah. Apa yang terjadi? Nah, ini loh. Alangkah hebatnya CEO IT, dia hanya ambil LS-nya itu terus naik. Jadi dia turun pun beralasan gitu loh. Dia turun beralasan. Dia ambil ini, kenapa ini ditunda. Dan kegerakan seperti ini sangat familiar di kita. Karena kenapa saya katakan sangat familiar? Karena apa? Ini berulang-ulang. Jadi ini bukan pola loh. Kita bukan trading pola. Kita nggak mengenal trading pola head and shoulder apa, kita nggak kenal lah. Falling wick, racing wick ya nggak kenal itu. Jadi ini pola yang memang sudah disiapkan sama mereka untuk membantai pemain-pemain di lapangan. Gitu. Nah, dengan mempelajari seperti ini, kita pun masih kebantai, apalagi yang tidak belajar, ya kan? Jadi, ini contoh, ini di masa lampau sudah disiapkan pembantaian di sini. Nanti suatu saat tetap akan ke sini. Suatu saat. Ini di masa lampau sudah disiapkan sama mereka. Itu namanya jebakan-jebakan IT itu. Dan dia ke bawah juga sudah disiapkan. Ini kelihatan tuh kalau nggak salah di Audi GPP out kayaknya. Nah, ini sudah disiapkan. Ini sudah disiapkan. Disiapkan dalam arti kontaknya satu, kontak nanti kita di sini itu bisa entry. Dan kontak mereka dia akan bantai orang di sini gitu loh, paham? Nanti tak gambarkan ke diagram biar paham. Jadi kontak di sini tuh dua variabel yang sangat berkesinambungan.
Di satu sisi nanti kalau di sini terjadi back out, berarti dia akan menjebak trader-trader support resisten. Kan gitu. Sudah disiapkan di sini. Dan ini pembantaian terakhir. Pembantaian terakhir dalam arti nanti ada manipulasi. Kalau di dalam PA, manipulasi itu sebenarnya namanya MPL. Ini kalau boleh saya gambarkan. Gambar di sini apa gambar di luar ya? Di situ aja. Nah, ini namanya manipulasi itu ini. Aduh, bentar. Mana ya? Oh, belum. Coba yang masih terkendala jaringan, solusinya gimana tuh ngono kuwi, Mbak? Apa keluar masuk dulu? Keluar masuk, terus naik tower dulu, baru masuk Zoom lagi. Naik tower? Cari sinyal. Kenter kowe buat mbahmu iki. Oh, wong tua jak guyon ya Om ya. Walah, sembelihan wae Mbah kuwi Mbah Putri, Mbah. Oh, ponak aku ya. Wah. Jadi, aduh, ponakan model kok ngono kuwi Mbah. Jadi gini. Jaringan hilang-hilang ya kowe iki. Ya enggak apa-apa. Pakai XL sama ya, Telkomsel juga sama ini. Harus apa namanya? Enggak apa-apa Om, nanti suatu Terus saat cari anu saja. Beroptik. Nah ini suatu bentuk manipulasi itu ini. Apa arti sebuah manipulasi? Sebuah manipulasi itu sebenarnya di dalam prakteknya bagi seorang trader itu sebenarnya sudah disiapkan oleh IT itu untuk membantai Anda itu. Berarti itu killing zone gitu Mbak ya? Ya, sip gitu. Ini sudah disiapkan jauh-jauh hari. Menyiapkannya itu di pasnya, di jauh-jauh hari di dalam historinya. Jadi ini ada support terjajar, kita sell di sini, ternyata sell kita diambil, baru market turun, itu loh manipulasi. Jadi hal seperti ini apa? Di level manapun kalau menemui hal seperti ini sampai tandai. Karena ini kuburan massal nanti. Suatu saat Anda akan dipaksa ke situ, entah jalurnya apa, nanti di sini akan ada pembunuhan massa lagi di tempat semula. Itu market tuh hanya begitu, bicaranya market hanya seperti itu. Pahami dulu, nanti tak jelaskan. Makanya kayak ini menerangkan Bitcoin kenapa kok nggak sampai di level zone kita kan gitu. Karena memang ada sebuah persiapan masa lalu. Ya, entar tak keluar, tak ambil ke grafik biar jelas, gambarnya nggak begitu puas di situ. Halo, sudah bisa? Bisa. Ini tolong nanti ini berlaku di skala level manapun, apalagi di level TF besar itu sangat ampuh. Jadi trading itu sebenarnya itu bisa diurut dari bawah dan dari atas. Kalau diurut dari batas, kalau kita sudah memegang strukturnya di TF besar, kita di TF kecil itu hanya follow up. Jadi halte to halte biasanya. Kita tinggal di ground halte to halte. Haltenya mana? Haltenya ya zone-zone yang kita tandai tadi. Kan gitu. Terus TF besar strukturnya kita pegang, di TF kecil kita entry-nya halte to halte. Atau dibalik. Di TF kecil kita cari konfirmasi. Kan gitu. Untuk memvalidkan struktur TF besar tadi. Contoh misalkan TF besar momentumnya turun. Di TF kecil kita dapat posisi reject untuk buy. Enggak apa-apa. Kita manfaatkan itu dengan catatan kita tahu kapan keluarnya.
Dan itu kalau filosofi saya, kalau saat tren turun, momentum DTF besar turun, momentum kita nggak trading tren, dari dari skala kacamata siapapun kalau turun ya turun. Nggak mungkin trader A ngomong turun, trader B ngomong naik kan? Ya enggak? Jadi sepakat gitu Mbak ya? Ya jelas sepakat. Kalau daily turun nggak ada Om. Yang satu bilang turun, bilang naik nggak ada. Tapi kalau M15 ya perang kan gitu. Iya betul. M5, M15 ya amburadul wes pokoknya. Lepas ini nggak bicara trading trend. Ini tak jelaskan sekelumit. Wah, ini Corel untuk ini Mbak ya, ngedit candle Mbak ya, biar bisa naik sama turun Mbak ya. Ya bisa juga kalau diperbolehkan kan gitu. Nanti jadinya afiliator Mbak. Nggak ada Zoom. Enggak. Ini. Jadi gini ya, saya terangkan. Ini misalkan. Di sini misalkan. Ini bagi teman-teman yang seangkatan saya basic banget. Tapi kadang-kala yang basic lupa, ya dah. Nah, kalau ada struktur seperti ini jelas momentumnya turun, trennya turun. Kalau di dalam PA, kita ambil rejeksinya sini, kita ambil rejeksinya sini, kita ambil rejeksinya sini. Jangan salah ini kalau dia satu sudah pipnya luar biasa kan? Itu loh. Itu. Tapi ingat kalau di TF kecil, kalau di TF kecil struktur TF besarnya kayak gini, berarti ada hukum alam yang mengatakan di situ. Yang harus kita pegang. Hukum alamnya apa? Hukum alamnya kalau seperti itu gini. Baik kira-kira itu loh. Saya suka-suka itu. Buset, sel suka-suka baik kira-kira ya. Ini kalau seperti ini kita pegang seperti ini. Karena momentumnya turun. Harusnya deras. Bayinya kira-kira, selnya suka-suka. Suka-suka. Itu. Sampai di sini, paham enggak? Sudah kebayang sih, Mbak. Bagus. Tinggal masalah ini apa pengaturan ini aja sebenarnya ya. Ya. Saldo kita kekuatannya sampai berapa? Nah, overloadnya itu yang harus dijaga. Iya, makanya sebenarnya nanti gini. Tadi Om bilang ya. Tadi Om bilang di awal gini. Gimana untuk mengatur lot? Ini misalkan. Ya, ini sampai lihat ini. Ini ada base. Nanti tak jelaskan soal di line chart. Ini ada support resisten. Oke. Dan ini base. Misalkan ini 50 pip. Misalkan. Paham? Ini 50 pip. Berarti SL kita otomatis harus di sini. Ya kan? Di atasnya ya, pucuknya sip. Itu ya. Ya, ini di lock dulu. Terus ada base lagi. Tuh. Dan ini. Nah, kalau base nanti memang kita sudah belajar palit, tahu base yang bagus yang mana. Nah, di sinilah Om. Contoh di sini base-nya ini 50 pip. Karena untuk mengidentifikasi base itu juga nggak selamanya base itu sempit kan gitu. Iya, bisa aja melebar. Nah, terus ini ada lagi base yang hanya 10 pip. Disinilah kita main lot. Gitu. Kita main lot di sini. Kenapa main lot di sini? Di otomatis dengan base kecil, SL kita kecil, risk kita kecil, ribetnya kita luar biasa. Iya kan? Betul. Ataupun kalau kita pakai lot gajah di sini pun kalau kena SL kan pipnya kecil. Iya, hanya 10. Nah, contoh.
Kita mau prepare di sini 1 lot. Nah, terus kita bisa kira-kira di B1-nya. Nah, otomatis di sini resiko kita kan maksimal. Kalau anak PA ini hanya 15 pip, Om. Ya, Om Sam. Halo? PA itu apa Mbak? Press action ya maksudnya? Atau apa sih? Ya, PA itu price action. Press action ya. Jadi kalau anak PA ini hanya 15 pip. Hanya 15 pip. Berarti hanya 15 lot, 15 pip dari 1 lot. Nah, kita aplikasikan di base besar ini. Berarti kalau kita bicara 1 lot, berarti kan $150. Oke. Iya. Nah, $150 Anda pecah di sini dengan 50 pip ini. Gitu loh. Paham nggak? Anda bagi tetap mempertaruhkan senilai 15 pipnya ini dimasukkan ke sini gitu loh, Om. Jadi berkecil. Berarti lotnya kan tidak 1 lot lagi, ya kan? Iya. Nah, kan gitu. Mungkin hanya 0, berapa kan gitu. Yang intinya risknya tetap sama dengan risk TF kecil itu. Base kecil. Base kecil ya. Trading plan kan masing-masing. Jadi ada yang aplikasi itu, ada aplikasi error-nya misalkan ya. Saya SL-nya 30 pip misalkan. Itu. SL 30 pip. Nah, mungkin ada yang trailing. Paham trailing nggak? Iya. Trailing. Nah, ada yang trailing. Kalau sudah berjalan 1:1, itu mungkin ada yang mengaplikasikan 60 pip dari SL. Ada yang mengaplikasikan mungkin SL plus, ya kan? Ya. Kalau saya SL lebih condong, itu amankan sebagian lot Anda. Partial. Oke, tutup sebagian, Mbak ya. Amankan sebagian lot Anda, terus baru digeser ke BIP. Jadi Anda ngopi, rokok, tidur, nyenyak lah kan gitu. Sama ya soalnya, Mbak. Itu kalau untuk tahap latihan. Tapi kalau untuk tahap-tahap yang sudah advance nanti base to base itu paham. Jadi di mana kita hold, di mana kita amankan itu harus paham nanti. Tuh dia. Mengamankan sebagian. Ya. Jadi misalkan kita punya posisi sell di sini. Oke, sudah ada konfirmasi. Ini konfirmasi. Nah, begitu di sini. Begitu di sini kan notabelnya 30 pip kan, misalkan. Itu di situ, misalkan dari sini kita SL di sini. Terus harga sampai sini